Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan harian. Renungan harian kita pada pagi hari ini berjudul Kemenangan Hidup Setiap Hari. Diambil dari Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, Rasul Paulus menyampaikan nasihatnya kepada jemaat di Roma tentang kehidupan sejati umat Kristus. Saudara, sejatinya umat Kristus memiliki kehidupan yang berkemenangan setiap hari, yaitu ketika saudara sanggup mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Rasul Paulus sendiri mengalami banyaknya ketidakadilan, bahkan di penjara, tetapi ia selalu mengalami kemenangan atas kejahatan yang diterimanya. Saudara, kata kejahatan pada ayat 21 atau ayat yang kita baca dengan kejahatan pada ayat yang ke-9 memiliki sebuah perbedaan. Pada ayat 9, kejahatan dalam bahasa Yunaninya adalah paneros, yaitu sikap jahat akibat pengaruh dari iblis. Secara moral berdampak pada kekejaman, kelicikan, kedengkian, dan puncaknya adalah sakit hati. Sedangkan pada ayat 21, kejahatan dalam bahasa Yunaninya yaitu kakos, lebih mengarah pada karakter esensial, karakter utama dan pertama yang ada dalam setiap individu. Karakter ini terlebih dahulu ada atau terbentuk akibat kurangnya pendidikan yang baik dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan pada anak usia dini. Saudara, kejahatan dalam setiap individu akibat dari karakter dalam pribadi seseorang akan terus kita hadapi atau temui dalam kehidupan kita. Dampak dari gagalnya seseorang pada didikan karakter ditandai selalu pada sikap yang menghasilkan sakit hati. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan, kalahkanlah karakter tersebut dengan kebaikan. Saudara, kata kalahkanlah dalam bahasa Yunani yaitu nikao adalah kata kerja aktif yang sampai saat ini terus menerus harus dikerjakan. Ini juga adalah kata perintah. Oleh sebab itu, ketika kita terus-menerus mengerjakan, maka kemenangan setiap hari akan kita alami. Pertanyaannya, kebaikan yang bagaimana? Tentunya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, kebaikan yang dilandaskan pada kasih yang tidak dibuat-buat atau tulus.
Oleh karena itu, mari buktikan bahwa saudara adalah umat Kristus yang sejati dan mengalami kemenangan setiap hari dengan senantiasa menolong orang yang menganggap kita musuh. Berilah segala hal yang saat itu sungguh-sungguh menjadi kebutuhannya. Tidak menuntut balas, namun percaya bahwa Tuhan adil. Mempunyai belas kasih atau simpati dan empati. Senantiasa bersukacita dalam segala keadaan. Dengan demikian, kita menang atas kejahatan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami, Bapa yang mengasihi kami, mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami memperoleh atau mengalami kemenangan hidup setiap hari di dalam Tuhan. Kami tahu bahwa kejahatan akan selalu kami temui, tidak dapat kami hindarkan dari kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan, biarlah melalui firman Tuhan ini yang menekankan bagaimana kami untuk membalas kejahatan dengan kebaikan melalui kasih boleh terjadi, boleh kami lakukan semuanya atas kuat kuasa Roh Kudus. Berkati Bapa dalam kehidupan kami pada hari ini. Biarlah kami boleh menunjukkan sejatinya diri kami sebagai umat Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.